Assalamualaikum sahabat online. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Labib dalam membaca buku Fisiologi Agamemnon. Kali ini temanya adalah sitosis ya. Bukan sirosis tapi sitosis ya. Mirip namanya. Baik, kita mulai. Definisinya sitosis itu adalah artinya proses yang melibatkan sel. Baik itu proses seluler ya atau dominasi jenis sel tertentu. Jadi masalah sel-sel ini ya. Jadi sitosis adalah jenis pengangkutan aktif yang sangat berbeda. Hal ini menyangkut formasinya dengan pengeluaran ATP, vesikel yang dibungkus membran secara kasar bergaris tengah 50-400 nm yang dilepaskan dari membran plasma atau membran organel sel. Dengan sitosis yang spesifik, makromolekul utama seperti protein, polinukleotida, dan polisakarida diambil oleh sel endositosis atau dikeluarkan darinya. Ya, nanti ada istilah eksositosis juga adalah istilah endositosis ya. Pengangkutan molekul-molekul besar di dalam sel juga terjadi dalam jenis fisikal ini. Misalnya, pengangkutan protein dari rare ke badan Golgi. Kemudian ada dua bentuk endositosis yang berbeda. Merupakan ya, jadi satu bentuk ini pinositosis namanya, merupakan pengambilan secara terus-menerus dan tidak spesifik cairan ekstraseluler melalui vesikel-vesikel yang relatif kecil, yang berarti sel dibekali dengan isapan cairan luar. Pada saat yang sama, molekul-molekul besar maupun kecil yang terlarut dibawa ke dalam sel. Bentuk yang kedua dari endositosis membutuhkan kehadiran reseptor spesifik di luar membran sel. Satu sel yang sama dapat memiliki banyak jenis reseptor, kurang lebih 50 pada sebuah fibroblast. Sebanyak 1000 reseptor, demikian seringkali dikonsentrasikan pada tempat-tempat di membran yang disebut sebagai protein sirkulasi, yang bagian dalamnya ya, dari membrannya dilapisi sumber berlapis ya, dengan protein khusus, terutama klatrin. Karena di sini dimulainya endositosis, vesikel endositosis dilapisi dengan klatrin untuk sementara. Ya, jadi ada istilah vesikel berlapis ya. Apa yang disebut endositosis yang diperantarai reseptor ini, misalnya endositosis adsorptif spesifik, karena reseptornya hanya mengenali beberapa zat tertentu, dan hanya ini yang dapat diendositosis dan diambil secara selektif oleh sel. Setelah endositosis, lapisan dihilangkan secara intraselular, dan ini sering diikuti fusi dengan lisosom primer, yang enzim-enzim hidrolitiknya mencerna zat yang telah diendositosis dalam lisosom sekunder yang dihasilkan dari fusi. Butir-butir halus hasil pencernaan seperti asam amino, gula, dan nukleotida diangkut melewati membran lisosom ke dalam sitoplasma, dan mereka digunakan untuk metabolisme sel. Mekanisme pengangkutan membran lisosom ini spesifik. Bila misalnya terjadi kerusakan genetik pada yang bertanggung jawab untuk asam amino L-cysteine, maka cysteine ya, di mana daya larutnya rendah, berakumulasi dan mengendap di dalam lisosom dan akhirnya merusak sel dan seluruh organ, cystonisosis. Ya, istilahnya seluruh organ ini maksud saya cystinosis. Fosfolipid membran sel yang diambil dalam proses endositosis untuk membentuk dinding vesikula dimasukkan kembali ke dalam membran sel bersama dengan protein reseptor dan klatrin melalui proses-proses resirkulasi yang tidak dapat dijelaskan. Beberapa membran protein lainnya seperti pompa-pompa ion disebut juga sebagai protein non-sirkulasi, sebagian besar tidak tersangkut dalam proses resirkulasi yang cepat dan berkesinambungan ini.
Sebagai contoh dari endositosis yang di perantai reseptor adalah pengambilan kolesterol dan ester-esternya. Kolesterol dan ester-esternya diangkut melalui plasma dalam lipoprotein berdensitas rendah. Misalnya LDL ya, termasuk ke sel-sel ekstrahepatik. Ketika sel-sel ini membutuhkan kolesterol misalnya untuk sintesis membran atau untuk pembuatan hormon steroid, kolesterol dan ester-esternya memasukkan lebih banyak reseptor LDL ke dalam membran sel yang mengenali dan mengikat apoprotein LDL yang pada gilirannya menjalankan endositosis LDL. Sebuah partikel LDL tunggal berukuran 22 nm dapat mengangkut kurang lebih 1.500 molekul kolesterol ester dengan cara ini. Pasien dengan cacat genetik pada mekanisme reseptor ini menyebabkan peningkatan tingkat kolesterol plasma yang berakibat arteriosklerosis dini. Contoh lain dari endositosis dengan perantaraan reseptor adalah pengambilan seluler dari zat besi yang terikat transferin, hem yang terikat hemopeksin, hemoglobin atau Hb yang terikat haptoglobin, dan kobalamin yang terikat pada protein pengangkut yang berbeda-beda. Fagositosis organisme patogen atau pengenalan antigen, antibodi, ya, dan debris sel endogenik yang menjadi pekerjaan khusus granulosit, neutrofil, dan makrofag. Biasanya juga diperantarai reseptor. Ya, nanti lihat opsonisasi. Aspek kuantitatif fagositosis digambarkan oleh kenyataan bahwa kurang lebih 10 miliar eritrosit tua menjalani fagositosis hanya dalam 1 jam. Dan bahwa makrofag misalnya memfagosit kurang lebih 125% dari volumenya sendiri dan 200% dari membran selnya setiap jam. Ketika hormon insulin terikat pada reseptor permukaan sel sasarannya, kompleks reseptor hormon bermigrasi ke dalam sumur-sumur berlapis dan diendositosis atau diinternalisasi. Dengan cara ini, densitas reseptor yang ada untuk mengikat hormon diturunkan. Pengaturan menurun reseptor oleh kadar tinggi hormon. Kemudian ada istilah eksositosis. Eksositosis juga merupakan proses yang diatur. Hormon-hormon misalnya dalam lobus posterior kelenjar pituitari, neurotransmitter, misalnya asetilkolin, dan enzim, misalnya dalam asinus pankreas. Terdapat sebagai vesikel yang sudah dibungkus terlebih dahulu siap untuk dilepaskan sebagai respon terhadap peningkatan konsentrasi kalsium intraselular. Kalsium mungkin terikat pada kalmodulin sebagai langkah perantara. Pengangkutan transelular makromolekul seperti protein hormon juga dapat dilaksanakan dengan sitosis. Endotel misalnya mengambil molekul-molekul pada satu sisi sel dan melepaskannya ke sisi lainnya tanpa berubah atau transitosis. Nanti pada gambar juga ini menerangkan tentang sitosis sebagai daya penggerak. Pada dasarnya, sebagian besar sel dalam organisme berkemampuan untuk bergerak secara aktif. Walaupun dalam keadaan normal, hanya beberapa jenis sel yang mempergunakannya. Satu-satunya sel yang dilengkapi mekanisme khusus untuk bergerak adalah sperma. Setiap sperma dapat berenang dengan kecepatan kurang lebih 35 mikrometer per detik dengan mengibaskan ekornya yang seperti cemeti. Sel-sel lain juga bergerak walaupun lebih perlahan, misalnya fibroblast yang bergerak kurang lebih 0,01 mikrometer per detik. Misalnya ketika cedera, fibroblast ini bermigrasi ke dalam luka dan membantu. Ya, jadi membantu pembentukan parut. Contoh lain adalah granulosit, neutrofil, dan makrofag
yang tertarik secara kemotaktik menembus dinding pembuluh darah dan bermigrasi ke arah bakteri yang menyerang. Jadi istilahnya migrasi ya. Dan yang terakhir, sel tumor yang mengakibatkan degenerasi, membuat akibat-akibat buruknya dengan menyerbu jaringan tubuh yang berbeda-beda. Migrasi sel-sel demikian dapat tercapai dengan merayap seperti amoeba, melintasi dasar yang teguh. Ini dilakukan dengan endositosis sebagian membran sel pada sisi yang letak terjauh dari sasarannya. Pengangkutan intraselular jauh dari sasarannya, pengangkutan intraseluler, physical endositosis, melintasi sel, dan penyatuannya kembali ke dinding sel dekat sasarannya dengan eksositosis. Perputaran fibroblast yang dengan cara ini adalah 2% dari membran sel per menit. Siklusnya diselesaikan dengan pemindahan wajib dari depan ke belakang dengan gerakan seperti ulat dari bagian-bagian membran sel yang tidak terlibat dalam sitosis. Karena membran sel fibroblast ya, terutama melekat pada fibronektin, matriks ekstraselular. Sel bergerak maju secara relatif terhadap matriks. Pelekatan sel juga membutuhkan adanya reseptor khusus, yaitu fibronektin dalam hal fibroblast. Timbulnya potensial listrik pada proses pengangkutan. Pengangkutan ion menyangkut gerakan muatan listrik yang menghasilkan timbulnya potensial listrik. Misalnya bila ion K berdifusi keluar sel, maka akan timbul potensial difusi. Bagian luar sel menjadi positif dibandingkan dengan bagian dalamnya. Potensial difusi sekarang dapat menggerakkan ion kalium yang sedang berdifusi keluar, ya, berdifusi sepanjang gradien kimiawi. Kembali ke dalam sel, di mana pengangkutan yang digerakkan potensial listrik. Ini terjadi di sini. Difusi ion-ion kalium berkelanjutan sampai kedua gradien menjadi sama dan berlawanan, yaitu sampai jumlahnya atau gradien elektrokimianya sama dengan 0. Pada titik ini perbandingan yang berlaku antara konsentrasi sebagai ganti aktivitas dari ion-ion di luar membran dan konsentrasi di dalam sel merupakan konsentrasi keseimbangan atau equilibrium concentration. Dan potensial yang didapat adalah potensial keseimbangan atau equilibrium potensial dari spesies ion yang bersangkutan. Misalnya kalium. Potensial yang disebabkan oleh difusi satu spesies ion juga menggerakkan kation dan anion lainnya melalui membran. Bila membrannya juga permeabel terhadap ion-ion ini. Jadi nanti ada untuk ion X misalnya ya, potensial keseimbangan ya, antara permukaan dalam dan luar, nanti ada rumusnya dengan persamaan Nernst misalnya ya. Jadi dalam fisiologi untuk yang potensial listrik nanti ada rumus-rumus. Jadi untuk Na potensial penggeraknya kurang lebih 140 mV. Untuk kalium pada arah yang berlawanan kurang lebih 20 mV. Dalam keadaan istirahat dihindari. Nanti yang lebih besar hanya karena ada, maksud saya ini, jadi nanti perlu diperhatikan ya satuan-satuan maupun rumus untuk bahkan nanti apa sih penerapannya di dalam klinis, seperti itu maksudnya ya. Kita balik ke ion-ion ya. Jadi untuk natrium, kalium, kalsium, klorida dan ion-ion lainnya, konduktansi membran sel adalah lebih dari sekedar kejadian fisik sederhana. Pada banyak membran sel, pemasukan natrium secara pasif diperantarai oleh karier yang dapat ikut mengangkut glukosa ke arah yang sama atau mengangkut ion H ke arah yang berlawanan. Misalnya nanti dapat dilihat di kalau ada bagannya ya.
Nah, sebagai tambahan, membran sel misalnya saraf otot memiliki saluran-saluran khusus untuk ion yang berbeda-beda jenisnya. Sehingga konduktansi saluran dapat diatur. Bila dalam pengangkutan aktif ion, misalnya natrium dengan menggunakan karier yang sama, sebuah ion, misalnya klorida, dengan muatan yang sebaliknya diangkut ke jurusan yang sama, atau suatu ion, ya seperti H, dengan muatan yang sama diangkut ke arah yang berlawanan dan perbandingan muatannya adalah 1:1, istilah pengangkutan elektronetral diterapkan. Di lain pihak, bila misalnya 3 ion natrium diangkut ke satu arah dan 2 ion kalium diangkut pada saat yang sama ke arah yang sebaliknya, misalnya oleh NaK ATPase, kelebihan ion Na menyebabkan peningkatan potensial. Ya. Istilahnya pengangkutan elektrogenik atau rheogenik. Baik, sekian. Kurang lebih mohon maaf ya, ini dari buku Fisiologi Agamemnon. Jangan lupa like dan subscribe juga. Salam sehat. Assalamualaikum.